Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Abdullah, ITP 19/01/2002 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep biaya per unit dengan mata kuliah akuntansi biaya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu biaya. Biaya yaitu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Mulyadi pada bukunya tahun 2009. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang digolongkan dengan berbagai macam cara. Nah, materi selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi ini terbagi atas 3 bagian. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dari ketiga jenis biaya ini, biaya bahan baku adalah biaya bahan-bahan yang bisa langsung dideteksi dari produk jadi, atau bisa dihitung secara langsung atau nampak dari produk yang setelah dihasilkan. Contoh dari produk misalkan meja, maka bahan bakunya sendiri adalah kayu. Dan yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengolah produk ini secara langsung di pabrik. Selanjutnya biaya overhead pabrik itu biaya-biaya yang dikeluarkan selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya BOP itu sendiri terdiri dari bahan tidak langsung atau bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Biaya tidak langsung lainnya ini seperti biaya non produksi, yang contohnya adalah biaya pemasaran dan biaya administrasi. Selanjutnya penggolongan biaya. Selain biaya yang disebutkan tadi, biaya juga dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, ini dia penggolongan biaya. Biaya berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Jadi dalam jenis yang pertama ini ada contohnya itu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang kedua itu biaya berdasarkan volume produksi. Biaya berdasarkan volume produksi terdiri atas dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya itu biaya berdasarkan jangka waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Putri Nanda, BP 1901071035. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kalkulasi biaya produksi berdasarkan tradisional. Kalkulasi biaya produksi berdasarkan tradisional merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Metode perhitungan biaya secara tradisional disebut juga dengan metode perhitungan berdasarkan unit, di mana alokasi biaya overhead pabrik dalam metode tradisional didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau jam tenaga kerja mesin, dan juga hanya didasarkan pada volume produksi barang. Karena masing-masing produk menghasilkan biaya overhead pabrik yang berbeda, maka saat menentukan harga pokok produk barang biasanya akan tidak akurat. Akan terjadi kesalahan saat menentukan harga pokok produksi per unit barang. Untuk perhitungan biaya tradisional, untuk tingkat unit ada sistem perhitungan biaya 1 atau 2 tahap. Perhitungan biaya tradisional ini tidak membutuhkan identifikasi pemicu aktivitas karena alokasi dilakukan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan. Sebagai contoh, ada pada dual company biaya produksi dari sistem perhitungan biaya tradisional, di mana dual company memproduksi 2 produk, yaitu umum dan khusus. di mana tarif biaya overhead pabrik
3 juta dibagi dengan 100.000 jam tenaga kerja langsung JTKL sama dengan 30 per JTKL. Biaya bahan baku langsung umum 980.000, khusus 30.000, totalnya 1.010.000. Biaya tenaga kerja langsung umum ada 980.000, khusus 20.000, sehingga totalnya 1 juta. Untuk biaya overhead pabrik umum 30 dikali 98.000 JTKL sama dengan 2.940.000. Untuk khusus 30 dikali 2000 JTKL jumlahnya 60.000, sehingga total 3 juta. Total biaya produksi umum 4.090.000, khusus 110.000, sehingga totalnya 5.010.000. Unit yang diproduksi umum ada 98.000, khusus ada 200. Biaya per unit umum ada 50, khusus ada 550. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini sekarang saya akan membahas mengenai keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Nah, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional ini yang pertama itu adalah hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Yang kedua itu harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Jadi harga-harga dari pesaing itu tampak begitu rendah untuk menyaingi produk kita dan tidak masuk akal. Nah, yang ketiga adalah produksi-produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Yang keempat itu ada manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produk yang tampaknya menguntungkan. Selanjutnya ada margin laba sulit untuk dijelaskan. Selanjutnya ada perusahaan memiliki ceruk pasar yang nampaknya hanya memberi laba tinggi pada perusahaan sendiri. Yang selanjutnya, pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga-harga produk khusus. Selanjutnya, departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk membeberkan data biaya bagi produksi khusus. Yang selanjutnya, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansinya sendiri. Yang terakhir, biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan keuangan. Jadi karena peraturan pelaporan keuangannya berubah, biaya produk juga ikut berubah. Selanjutnya itu kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing atau ABC. Di sini di tabel ini dapat kita lihat cost poolnya ada pengadaan bahan baku, cost drivernya ada jumlah pemesanan dengan biaya 60.000. Jumlah aktivitasnya dari produk A itu ada 25 unit, terus ada dari produk B ada 50 unit, totalnya 75 unit. Sedangkan dari cost engineering, cost drivernya perubahan perintah mempunyai biaya 125.000 dengan jumlah produk A nya 40 unit, produk B nya 60 unit dengan total produk A dan B 100 unit. Yang pertama tadi mendapatkan tarif ABC nya 800 dari biayanya kita bagi dengan total jumlah aktivitasnya. Yang kedua, yang tadi itu berarti kita bagi juga 125 juta dengan total jumlah aktivitasnya, mendapatkan tarif ABC-nya 1.250. Yang ketiga, dengan cost poolnya
pengemasan dengan cost drivernya jumlah pengiriman, mempunyai biaya 100.000, produk A nya 12 unit, produk B nya 38 unit dengan total jumlah aktivitasnya 50. Nah, maka biayanya dibagi dengan jumlah aktivitas, mendapatkan tarif ABC nya 2000. Nah, yang keempat itu ada dengan cost full setup, dengan cost drivernya jumlah setup dengan biaya 35.000, jumlah produk A nya 12 unit, produk B nya 23 unit dengan total jumlah aktivitasnya 35 unit. Nah, maka tarif ABC nya kita bagi biayanya dibagi dengan jumlah aktivitas, dapatkan dengan tarif ABC nya 1000. Yang terakhir dengan cost full penerimaan pesanan dengan cost drivernya jumlah pesanan yang diterima, mempunyai biaya 30.000 dengan produk A nya 5 unit, produk B nya 15 unit, jadi totalnya jumlah aktivitasnya 20 unit. Nah, biayanya dibagi dengan jumlah aktivitasnya 30.000 dibagi dengan 20 dapat 1.500. Jadi total biayanya tadi 350.000. Selanjutnya pengklasifikasian aktivitas. Yang pertama itu ada aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan, penggerak biaya, tarif biaya, dan kategori biaya, Winsome Office Supply. Nah, yang kedua itu ada aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan untuk para pelanggan terpilih pada Winsome Office Supply. Nah, sekian dulu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.